Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya yang berjudul Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Industri Kreatif 5.0. Karya saya Juan Otto Reagel Sinaga dengan nomor pokok 2251071 dan juga dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bu Putri Andini SHMH LLM. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam. Baiklah, saya akan masuk ke topik yang pertama. Di sini ada apa itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil kreativitas, inovasi, atau karya intelektual mereka. HKI melindungi ide, penemuan, karya seni, merek, desain, dan pengetahuan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Tujuan utama dari HKI adalah untuk memberi pengakuan, perlindungan, serta hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik, sehingga mereka dapat mengontrol penggunaan, distribusi, atau komersialisasi dari hasil karyanya. HKI memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengontrol siapa yang dapat menggunakan karyanya dan bagaimana karya tersebut dapat digunakan, biasanya untuk jangka waktu tertentu. Hal ini juga mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif kepada individu atau perusahaan untuk menciptakan karya yang baru dengan jaminan bahwa mereka dapat royalti. Lanjut ke topik berikutnya. Bagaimana era industri 5.0 berjalan? Saat ini, di dunia memasuki era industri 5.0 yang dikenal sebagai human-centric industry. Era ini menekankan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi, terutama dalam bentuk interaksi antara manusia dengan kecerdasan buatan AI dan robotika cerdas. Fokus utamanya adalah menciptakan nilai lebih bagi manusia dengan mengutamakan kesejahteraan, keberlanjutan, dan personalisasi dalam produksi serta pengembangan teknologi. Perkembangan ini merupakan kelanjutan dari industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi, Internet of Things yaitu IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan. Sementara industri 5.0 lebih menekankan pada pendekatan yang lebih harmonis antara manusia dan mesin dengan harapan teknologi tidak hanya digunakan untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan yang lebih personal. Industri 5.0 berusaha mengatasi tantangan yang ada dalam era sebelumnya, seperti dampak sosial dan lingkungan dari otomatisasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lanjut ke topik berikutnya. Berikut jenis-jenis kekayaan intelektual pada era industri kreatif 5.0. Yang pertama, merek dagang. Dalam konteks kekayaan intelektual atau KI, di era industri 5.0, merek dagang memainkan peran penting dalam menciptakan nilai tambah, melindungi identitas, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Era ini ditandai dengan fokus pada kolaborasi antara manusia dan mesin, serta penerapan teknologi canggih yang membawa tantangan dan peluang baru bagi merek dagang. Contoh dalam industri kreatif, yang pertama, logo Pixar atau Warner Bros. Untuk produksi film. Dan yang kedua, merek fashion seperti Gucci atau Adidas. Dan yang ketiga, merek permainan video seperti Nintendo atau PlayStation. Lanjut ke topik berikutnya. Di sini ada hak cipta. Hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli,
seperti karya sastra, seni, musik, dan karya lainnya yang mencakup hak untuk menggunakan, mendistribusikan, dan memodifikasi karya tersebut. Di era industri 5.0, hak cipta semakin penting karena melibatkan interaksi yang lebih kompleks antara manusia dan teknologi, serta meningkatnya nilai kreativitas dan inovasi. Contoh dalam industri kreatif, yang pertama, film dan video, seperti produksi film, dokumenter, animasi, dan yang kedua, musik, seperti lagu, album, single, dan yang ketiga, karya sastra seperti novel, puisi, skenario, dan yang keempat, seni visual seperti lukisan, patung, dan juga fotografi. Dan yang kelima, aplikasi dan game digital. Lanjut ke topik berikutnya, paten. Perlindungan kekayaan intelektual atau KI pada paten di era industri 5.0 mengacu pada mekanisme hukum yang melindungi inovasi, teknis, dan penemuan baru dalam konteks yang semakin kompleks, di mana kolaborasi antara manusia dan mesin serta kemajuan teknologi menjadi lebih signifikan. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mengkomersialkan inovasi mereka, mencegah pihak lain dari memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut tanpa izin. Contoh dalam industri kreatif, yang pertama, teknologi kamera atau efek visual yang digunakan dalam produksi film, dan yang kedua, perangkat audio inovatif untuk studio musik, dan yang ketiga, alat produksi fashion baru yang memungkinkan pembuatan desain tekstil yang unik. Lanjut ke topik berikutnya, desain industri. Desain industri dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual atau KI di era industri 5.0 merujuk pada upaya untuk melindungi inovasi dan kreasi dalam desain produk yang memanfaatkan teknologi canggih serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan keterlibatan pengguna. Desain industri tidak hanya mencakup aspek estetika dan fungsi dari produk, tetapi juga memerlukan perlindungan hukum untuk mencegah peniruan dan pelanggaran. Contoh dalam industri kreatif. Yang pertama, desain perabotan atau produk interior yang unik, misalnya desain kursi oleh Philip Stark. Dan yang kedua, desain pakaian atau aksesori, misalnya gaun dari perancang busana terkenal. Dan yang ketiga, desain kemasan yang kreatif untuk produk makanan atau kosmetik. Lanjut ke slide berikutnya. Rahasia dagang. Rahasia dagang melindungi informasi bisnis atau teknik yang tidak boleh diketahui publik, seperti teknik produksi yang unik atau formula rahasia. Contoh dalam industri, yang pertama, formula warna khusus yang digunakan oleh studio animasi. Dan yang kedua, teknik pencampuran suara atau efek visual dalam film. Dan yang ketiga, metode desain produk yang unik dalam dunia fashion. Lanjut ke slide berikutnya. Varietas tanaman. Varietas dalam konteks kekayaan intelektual atau KI merujuk pada varietas tanaman atau hewan yang diakui dan dilindungi berdasarkan karakteristik unik yang dimilikinya. Perlindungan varietas ini sangat penting dalam mendukung inovasi dalam sektor pertanian dan bioteknologi, terutama di era 5.0, di mana teknologi canggih semakin mempengaruhi cara kita mengembangkan dan memproduksi tanaman dan hewan. Contoh dalam industri kreatif, yang pertama, desain taman atau arsitektur lanskap yang menggunakan varietas tanaman baru. Dan yang kedua, produk kuliner atau kosmetik berbasis tanaman dengan bahan dari varietas yang dilindungi. Lanjut yang ke topik berikutnya.
Tantangan yang dihadapi dalam perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Contoh yang pertama, pembajakan dan distribusi ilegal. Internet memudahkan akses dan distribusi konten, tetapi juga membuka peluang besar untuk pembajakan karya intelektual seperti musik, film, buku, perangkat lunak, dan game seringkali diunduh atau dibagikan secara ilegal, yang merugikan pencipta dan pemilik hak. Tantangan dari pembajakan distribusi ilegal ini seperti melacak dan menegakkan hak atas karya-karya yang dibajak atau didistribusikan tanpa izin seringkali sulit karena pembajakan tersebar di berbagai platform dan server di luar yurisdiksi hukum tertentu. Lanjut, contoh yang kedua seperti pelanggaran hak cipta di media sosial. Platform media sosial memungkinkan pengguna mengunggah dan berbagi konten dengan sangat mudah, termasuk konten berhak cipta tanpa izin pemilik. Ini mencakup musik, video, gambar, dan karya lainnya yang sering digunakan tanpa persetujuan. Tantangannya, memantau miliaran unggahan di media sosial hampir tidak mungkin, dan sistem otomatis seperti konten ID di YouTube tidaklah selalu dapat mendeteksi pelanggaran secara sempurna. Lanjut ke topik berikutnya, pentingnya hak kekayaan intelektual pada industri kreatif. Beberapa contoh yang menyadarkan kita betapa pentingnya HK. Kasus yang pertama terjadi pada tahun 2018. Kasus Netflix dan konten orisinal. Netflix menghadapi tantangan hak cipta terkait dengan konten orisinalnya. Pada tahun 2018, mereka mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak cipta atas program-program seperti Stranger Things dan The Crown. Setelah beberapa konten mereka dibajak dan disebarluaskan secara legal, kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri hiburan, terutama di era digital, di mana konten dapat dengan mudah diakses dan dibagikan tanpa izin. Kasus yang kedua, seperti kasus Nike dan paten desain, terjadi pada tahun 2020. Nike mengajukan gugatan terhadap Lululemon atas pelanggaran paten desain terkait sepatu olahraga. Nike mengklaim bahwa sepatu yang diproduksi oleh Lululemon menyalahi desain inovatif yang mereka patenkan. Kasus ini menunjukkan bagaimana perlindungan desain dapat melindungi inovasi dalam industri fashion dan olahraga, serta bagaimana persaingan antara brand besar dapat memicu sengketa hukum yang melibatkan KI. Perlindungan HKI memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi karena mereka tahu bahwa karya akan dilindungi secara hukum. Ketika pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, mereka memiliki kontrol penuh untuk mendistribusikan, menjual, atau memonetisasi karya tersebut. Lanjut ke berikutnya, dampak kekayaan intelektual atas industri dan ekonomi kreatif. Insentif untuk berinovasi, perlindungan KI memberikan hak eksklusif kepada inovator atas karya mereka. Paten, misalnya, melindungi penemuan baru di bidang teknologi, medis, atau rekayasa, sementara hak cipta melindungi karya kreatif seperti musik, film, dan sastra. Dengan demikian, perlindungan ini pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengkomersialisasikan karyanya, yang mendorong lebih banyak orang untuk berinovasi. Pengakuan dan penghargaan ketika inovator atau pencipta mendapat pengakuan dan perlindungan hukum atas karyanya, hal ini meningkatkan motivasi mereka untuk terus menghasilkan ide-ide baru. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan layanan di pasar. Dampak pada ekonomi kreatif ini sendiri, ekonomi kreatif seperti industri teknologi, mode,
musik, dan film seringkali bertumpu pada inovasi. Dengan adanya perlindungan KI, perusahaan dapat menciptakan produk-produk baru yang unik dan dilindungi secara eksklusif, mendorong daya saing yang sehat dan inovasi yang lebih baik. Lanjut ke pembahasan ke topik berikutnya. Hak kekayaan intelektual pada akhirnya memegang kendali atas perlindungan setiap karya ataupun inovasi yang dirancang, khususnya pada era 5.0 di mana interaksi antara manusia dan robot semakin intens menyebabkan banyaknya tantangan pada karya atau ciptaan yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Dalam konteks ini, hak kekayaan intelektual sangat berguna untuk berjalannya klaim atas karya yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak satupun klaim dapat terjadi atas inisiasi perusahaan yang mengaku bahwa karya tersebut merupakan ciptaannya. Sehingga berlaku pembuktian atas dasar hukum yang harus dibuktikan dengan KI melalui proses peradilan. Hukum merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati dengan menjadi pedoman hidup setiap warga negara yang terikat atas sanksi yang mengikuti. Era industri 5.0 menjadi warna baru atas kehidupan manusia yang lebih modern, sebagaimana hukum yang harus memiliki sifat dinamis. Maka hukum pula akan mengikuti sifat manusia yang dinamis, dan oleh karena itu tidak mungkin manusia yang mengikuti hukum karena hukum untuk manusia. Industri 5.0 menjadi bukti kemajuan peradaban manusia di muka bumi di sisi inovasi teknologi yang melibatkan robot, AI, dan membuktikan eksistensi hukum tidak akan pernah tergantikan oleh kemajuan zaman. Demikian presentasi tugas UTS saya. Terima kasih.